Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera bagi kita semua, para sobat tani yang berada di Nusantara, khusus dan spesial buat para petani, pencinta ataupun pembudidaya tanaman kakao. Pada kesempatan kali ini, saya masih tetap berada pada lokasi ataupun lahan tanaman kakao, yaitu tanaman kakao dengan penanaman multiklon, 4 jenis tanaman kakao yang berbeda. Jadi jenis BB, BR, MCC02, dan yang agak jauh sana yang merah daunnya adalah KW617. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya akan mereview atau melakukan satu kegiatan, yaitu melakukan kegiatan tuping ataupun pemangkasan tahap kedua pada tanaman kakao. Seperti yang ada di depan sobat tani, ini di 2 bulan yang lalu saya sudah melakukan proses tuping ataupun pemangkasan pucuk, dan hasilnya seperti ini. Saya akan tunjukkan lebih dekat. Oh iya sobat tani, tak lupa untuk melakukan kegiatan pemangkasan saya menggunakan alat yaitu gunting pangkas. Dan selanjutnya seperti yang ada di depan sobat tani, ini di 2 bulan yang lalu saya tunjukkan saja ya. Ini 2 bulan yang lalu saya lakukan pemangkasan tuping. Ini dalam artian ini yang di 2 bulan yang lalu dia ada tangkai yang lurus naik ke atas. Tangkai kiri dan kanan ini 2 bulan yang lalu masih dalam bentuk mata tunas, dan di bawahnya pun seperti itu. Dan selanjutnya sobat tani, saya akan melakukan proses pemangkasan ataupun tuping tahap kedua untuk menjaga agar tanaman kakao tetap imbang dan sehat, dan tentunya pertumbuhannya lebih sehat lagi. Seperti yang ada di depan, tadi saya sudah buka daun-daunnya. Dan tak lupa tentunya di bagian bawah tetap kita akan lakukan pengontrolan, seperti membuang tunas-tunas air ataupun tunas sekunder. Seperti ini sobat tani ya. Ini kita buang, sobat tani. Dan selanjutnya seperti yang ada di depan, tuping ataupun langkah yang akan kita lanjutkan pemotongan selanjutnya ataupun pemangkasan selanjutnya adalah kita akan melakukan pemilihan tunas ataupun tangkai cabang yang akan kita pelihara. Di sebelah kanan saya ada 3, 1, 2, 3. Kita harus memilih sobat tani. Yang pertama kita juga lihat di sebelah kirinya, 1, 2, 3, 4, bahkan 5. Oke, kita mulai saja sobat tani. Yang bagian bawah kita buang saya dulu, dan kita harus melihat kiri kanan. Maksud dan tujuannya adalah kita akan melihat keseimbangan ke depannya. Seperti yang ada di depan, yang harus kita buang adalah saya akan mulai dari tangkai yang berada di depan bagian sebelah kiri. Ini sobat tani ya. Yang ini kita buang saya sobat tani. Terus kita melihat ke bagian kanannya. Bagian kanan itu yang harus dibuang atau sebaiknya sobat tani lakukan pemotongan adalah pada bagian tengah. Tani ya. Dan selanjutnya bagian bawah kita biarkan dulu sobat tani, tapi kedepannya nanti tetap kita akan melakukan proses pemotongannya. Seperti itu sobat tani ya. Ini agar supaya menjaga keseimbangan. Dan ini juga pada 2 bulan yang lalu sama lakukan tuping. Ini sobat tani ya. Di sini ada tangkai-tangkai. Saya buka dulu daunnya supaya jelas. Nah ini di sini nampak ya sobat tani. Oke, saya kurangin dulu supaya nampak dan jelas agar bisa menjadi sekedar untuk memberikan informasi ke sobat-sobat tani. Nah, di sini juga ada 1, 2, 3 sebelah kanan dan 3 sebelah kiri. Yang bagian bawah ini sobat tani, sebaiknya kita buang. Dia akan tajuknya kurang bagus, dia menutup bagian tengah. Bagian kiri dari saya ini jangan dibuang. Ini membantu melindungi batang bagian bawah. Sudah sebelah kiri sudah ada 2.
Dan selanjutnya adalah bagian kanan. Bagian kanan sobat tani kita buang tengahnya. Oke, sobat tani ya. Oke, dan selanjutnya kita lihat hasil tuping yang di 2 bulan yang lalu. Nah, ini masih dalam bentuk keseimbangan, imbang. Ini 2 bulan yang lalu sobat tani ya. Dan selanjutnya kita melihat kisaran di sekitarannya. Nah, ini masih, atau dalam hal ini sudah sangat bagus ya sobat tani. Ini untuk sampel jenis MCC 02, masih di hamparan atau lahan yang sama sobat tani. Ini tentunya kita setiap saat melakukan pengontrolan sobat tani ya, sambil berjalan di kebun kita amati apakah ada hama yang tinggal ataupun ada gejala-gejala penyakit, terutama penyakit penggerek batang. Bukan penyakit penggerek batang ya, maaf. Penyakit kanker batang atau busuk batang. Dan selanjutnya di depan ini adalah kakao dari jenis klon KW617. Nah, ini di 2 bulan yang lalu saya spill. Ya, ini sobat tani ya. 2 bulan yang lalu ada seperti ini, tangkai yang naik ke atas, dan ini adalah hasilnya. Kita langsung saja potong. Ini kita buang, dan ini kita buang sobat tani. Dan ini bagian bawah kita buang. Ini juga, ini kita harus memilih sobat tani ya. Ini kita buang, dan ini kita buang. Ini sobat tani ya. Ini kiri kanan tadi sudah saya buang, dan ini ini 2 bulan yang lalu. Ini 2 bulan yang lalu. Dan selanjutnya kita melihat ke sebelahnya. Sama sobat tani ya, kita menjaga, intinya adalah menjaga keseimbangan. Sama ini juga di 2 bulan yang lalu saya lakukan pemotongan. Tumbuh tunas-tunas. Dan kita ke bawah, kita lihat di sini ada yang harus kita buang. Ini sobat tani, ini ada 4. Nah, yang bagian bawah kita buang. Nah, dia akan nampak imbang, dan tentunya unsur-unsur hara nanti yang diserap akan lari pada bagian tanaman-tanaman yang kita sisakan pemangkasannya. Tetap kontrol tunas-tunas air senantiasa ataupun selalu dibuang. Dan ini sudah ada nampak. Ini sobat tani ya, ada nampak bunga. Saya perlihatkan. Ini ada nampak bunga, udah mulai keluar bunga. Oke, dan selanjutnya ini kita buang sobat tani. Nah, itu sudah nampak bagus pertumbuhannya. Oke sobat tani, itu sekedar sampel, 2 sampel dari 2 jenis klon yang berbeda. Dan ini tetap pada lahan yang sama. Di 2 bulan yang lalu saya ambil dokumentasi ataupun video, tetap lahan yang sama. Dan ini juga sudah dilakukan tuping di 2 bulan yang lalu. Dan selanjutnya dalam waktu dekat kita akan melakukan proses pemupukan. Ini di 2 bulan yang lalu sobat tani, di sini kita lakukan tuping, pemotongan pucuk, dan ini hasilnya kiri kanan imbang. Dan pada bagian bawah ini kita tentu akan membuang bagian-bagian yang tangkai-tangkai yang tidak produktif ke depannya, bahkan mengganggu apabila disimpan. Baik sobat tani, itu sekedar sampel contoh pelaksanaan kegiatan proses tuping tahap kedua dari 2 bulan yang lalu. Saya kembali memperlihatkan ini yang sudah tadi saya lakukan. Dan saya tetap memasang patok. Ini adalah patok untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembuktian berikutnya. Semoga dengan melihat video ini, para pembudidaya tanaman kakao, sobat-sobat tani sekalian, dapat termotivasi. Mohon izin untuk bantu like, subscribe, komen,
agar akun saya Sobat Tani dapat berkembang dan kita dapat berinteraksi. Akhirul kalam, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan seru sekalian alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.